Automatic standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, kembali saya Ani Natalia menyapa Anda di podcast Cermati. Saat ini kita sudah memasuki masa pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dan tahun ini kita melakukan pelaporan SPT tahunan melalui sistem Cortex DJP. Cortex membawa banyak perubahan, mulai dari tampilan yang lebih terintegrasi, data yang sudah langsung terisi atau otomatis. Namun kami memahami pasti masih banyak sekali pertanyaan di benak para wajib pajak. Misalnya, bagaimana pelaporan SPT tahunan apabila suami istri sama-sama bekerja? Atau bagaimana perlakuan bukti potong? Dan bagaimana mengisi nilai harta di SPT tahunan? Untuk itu bersama kita telah hadir Ibu Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Selamat datang Bu Inge. Terima kasih Kak Ani. Ibu Inge, kita mulai dari kondisi yang paling umum terlebih dahulu. Kalau suami istri sama-sama bekerja, sebenarnya bagaimana pelaporan SPT tahunannya di Cortex? Oke, itu kondisi yang sangat umum terjadi sekarang ya. Tapi boleh nggak saya menyapa kawan pajak sebentar? Kawan pajak semuanya, hari ini kami kembali dengan podcast dan saya bersama dengan Kak Ani. Saya Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Kembali ke pertanyaan Kak Ani, bagaimana pelaporan SPT bagi suami istri yang bekerja keduanya? Dalam Cortex prinsipnya namanya data unit keluarga. Nah, jadi seorang suami atau kepala keluarga harus melaporkan dalam Cortex siapa saja yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungannya. Nah, tapi ada juga kondisi lain di mana istri ini bisa memilih apakah dia ingin melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya atau kalau dalam kata SPT ada MT, memilih terpisah, atau memang ada perjanjian pisah harta, sehingga masing-masing melaporkan sendiri. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kalau digabungkan, kan Betul. gitu ya. Karena kebanyakan digabungkan nih. Jika kewajiban perpajakannya digabung nih ya, itu berarti pelaporan SPT-nya dilakukan melalui akun Cortex suaminya. Nah, kemudian kalau istrinya bekerja, berarti ada bukti potong istri yang nanti akan masuk ke dalam akun suaminya juga. Nah, sehingga tadi data istri tadi akan masuk ke dalam lampiran 1 bagian E. Nah, 1 bagian itu adalah sebetulnya bukti potong istri. Dilaporkan bersama-sama, namun penghasilan istri tadi menjadi laporan yang tidak digabungkan dengan suami karena dia sudah menjadi laporan yang bersifat final. Bagi suaminya. Itu tadi kalau dia hanya dari satu pemberi kerja. Nah, sekarang ada juga kan istrinya melakukan kegiatan usaha lain, ya kan? Atau istrinya melakukan pekerjaan bebas gitu, sehingga mungkin dia tidak memiliki bukti potong dari pemberi kerja. Nah, dalam hal seperti itu, maka penghitungan perpajakannya dilakukan secara progresif. Artinya bahwa penghasilan istri tidak menjadi penghasilan yang bersifat final lagi, tetapi harus digabungkan terlebih dahulu kepada suami, baru nanti dihitung kembali perpajakannya. Kira-kira secara singkat seperti itu, Kak Ani. Jadi penting sekali untuk memastikan bahwa si istrinya yang nanti gabung dengan suami ini bekerja pada satu pemberi kerja atau lebih dari pemberi kerja atau melakukan kegiatan usaha. Betul sekali. Jadi harus dipisahkan nih. Ada yang masuk final, ada juga yang tidak masuk final. Iya, Baik. betul sekali. Jadi penting sekali untuk bagi suami istri yang lapor SPT digabung pada suami, pastikan juga bahwa istri sudah masuk di Cortex suami sebagai tanggungan ya. Betul sekali. Makanya yang namanya kepala keluarga harus mengupdate data unit keluarganya. Siapapun yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga tadi harus masuk di dalam akun Cortex si suami, kepala keluarga atau suami tadi. Kepala keluarga. Ya, Baik. Terima kasih Bu Inge. Dan kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang kedua nih Bu Inge ya. Setelah tadi kita membahas tentang
NPWP suami dan istri yang bergabung, Iya. ya, atau kalau dia memilih terpisah, tadi berarti perhitungannya berbeda. Iya. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang bukti potong, tadi ya, Bukti potong. bagi pegawai, Iya. ASN, TNI, Polri, gitu. Sebenarnya terkait bukti potong ini, apa saja yang harus benar-benar dipahami oleh wajib pajak orang pribadi? Oke. Bukti potong ini merupakan dokumen resmi, ya kan, yang merupakan penghitungan dari pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Kalau dulu sebelum ada era Cortex, kita mengenal dengan adanya lampiran 1721A1 Itu untuk pegawai yang swasta. swasta. Nah, kalau sekarang di Cortex berubah namanya menjadi BPA1. BPA1. Bukti potong A1. Sebetulnya itu adalah dokumen yang sama, hanya penyebutannya berbeda. Kalau untuk ASN, TNI, Polri, sebelumnya kita sebut dengan 1721A2, sekarang menjadi BPA2. Itu perbedaan antara pegawai swasta dengan pegawai negeri, ASN, TNI, dan Polri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus apalagi? Harusnya yang namanya bukti potong kalau sudah dilaporkan oleh pemberi kerja, maka dia akan otomatis masuk ke dalam akun Cortex yang bersangkutan, ya kan gitu. Secara tadi Populasi. terprepopulated. Seperti itu. Jadi kalau sudah dipotong, sudah dilaporkan oleh pemberi kerjanya, maka dia otomatis akan masuk ke dalam akun Cortex yang bersangkutan. Nah, betul. Banyak sering ada kendala ya kayaknya. Nah itu, saya baru mau nanya. baru mau Kalau nanya. seandainya bukti potongnya belum ada. Nah, bukti potong belum ada ini ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Yang pertama memang terjadi belum adanya sinkronisasi. Sinkronisasi antara Cortex dengan data bukti potong atau data bukti potong di Cortexnya belum tersinkronisasi. Solusinya adalah, klik ada yang namanya tombol posting SPT. Oh gitu. Jadi buka akun Cortex dulu, cari tombol posting SPT. Diklik di sana, setelah itu dia akan keluar yang namanya bukti potong yang ada di dalam induk draft SPT tahunan. Oke. Ingat tombolnya posting SPT. ya. Ada nama tombol posting SPT. Betul sekali. Itu untuk mengeluarkan bukti potong yang sudah terprepopulated dari pemberi kerjanya. Itu berarti di Cortex. sinkronasikan ya. Hanya masalah sinkronisasi sistem. Perlu di-refresh, dia akan keluar bukti potong yang sudah terprepopulated tadi. Oke. Nah, kemudian ada kemungkinan juga memang terdapat perbedaan data. Perbedaan data dalam hal ini adalah yang menyebabkan pemberi kerja tidak dapat menerbitkan bukti potongnya. Oh gitu, ya. Karena ada beda data, jadi pemberi Beda kerja data, nggak bisa keluarin bukti potong. Salah satu contohnya adalah perbedaan data NIK. Misalnya ada kesalahan input NIK. Itu bisa menyebabkan pemberi kerja nggak akan bisa menerbitkan bukti potong. potongnya. Atau kalau kita ingat dulu program pemadanan NIK dan NPWP, itu juga mungkin ada wajib pajak yang belum dipadankan NIK dan NPWP-nya. Sehingga pemberi kerja tidak dapat menerbitkan bukti potong. Oh jadi penting juga ya, harus ingat untuk melakukan pemadanan juga ya. Betul, bahwa NPWP-nya harus valid gitu kan. Itu yang bisa menyebabkan kalau belum dilakukan validasi tadi atau pemadanan, berarti memang mungkin bukti potongnya tidak dapat tercreate oleh si pemberi kerjanya. Nah, kemudian juga sekarang gini, kalau seandainya itu terjadi, manfaatkan yang namanya portal NPWP. Portal atau NPWP. portal NIK NPWP. Supaya tadi data yang ada di Cortex sama dengan data dari pemberi kerja. Ya. Sehingga bukti potong dapat diterbitkan sesuai dengan NIK yang bersangkutan si pegawai tadi. Tidak ada perbedaan data identitas artinya. Tidak ada, betul, tidak ada perbedaan data identitas. Nah, kemudian juga ada kemungkinan memang perusahaan tersebut belum melakukan pelaporan dan juga belum membuat bukti potongnya. Oh, jadi memang tidak ada di Cortex kita karena memang pemberi kerjanya belum bikin, belum lapor, belum buat bukti potong dan belum melaporkannya gitu. Nah, untuk itu solusinya adalah harus kita konfirmasi ke pemberi kerjanya. Ada kemungkinan sebetulnya pemberi kerja sudah melakukan pembuatan, tapi mungkin masih dalam proses. Oh iya. Ya, masih draft in process. Signing in process. Atau signing in process karena belum disubmit. In progress, ya betul. Kan, masih in progress. Nah, harus dipastikan bahwa memang pemberi kerja sudah final atau sudah dapat approvement bahwa dia sudah tercreate bukti potongnya dan sudah dilaporkan
SPT PT masanya. Itu tadi berarti memang sebetulnya ada, hanya memang masih belum masuk. Masih dalam proses. Masih dalam proses gitu. Tapi ada juga nih kemungkinan yang lain. Jadi dia sudah lapor, tapi bukti potongnya nggak ada. Nah, itu kenapa? Kemungkinan adalah karena wajib pajak atau pegawai yang bersangkutan memang penghasilannya di bawah PTKP. Oh, jadi sehingga memang tidak dilakukan ada pemotongan, tidak dilakukan pemotongan bukti oleh si potong. pemberi kerjanya gitu. I see. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya kayak dampak dari ini NPWP yang gabung tadi suami istri misalnya? NPWP, oh iya betul. Karena kadang-kadang kan sebetulnya kita mau bergabung nih antara suami dan istri, tapi ternyata bukti potong istrinya nggak kelihatan gitu kan di tempat di draft suami. Nah ini berarti si istri harus ngecek akun Korteks istrinya. Jangan-jangan masuk situ. Jangan-jangan ada di situ, diunduh oleh istri, kemudian dimasukkan ke dalam draft SPT milik suami. Ya, memang dalam beberapa hal ini sangat mungkin terjadi sehingga istri pun harus bisa melakukan pengecekan terhadap akun Korteks istri. Gitu Korteks pribadinya dia ya. Korteks pribadinya ya. Gitu. Iya. Wah terima kasih Bu Inga. Jadi kita sekarang tahu kalau bukti potong ketika diklik di Korteks kok tidak ada bukti potongnya. Ada 5 kira-kira penyebabnya dan tadi sudah disampaikan juga solusinya oleh Ibu Inga. Baik Ibu Inga, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Yang paling banyak kita sudah cek pertanyaan wajib pajak paling banyak apa. Yang pertama tadi kalau NPWP gabung suami istri, kedua tentang bukti potong. Nah yang ketiga ini terkait lampiran harta. Pasti itu. Itu dia. Banyak wajib pajak bertanya, kenapa sekarang di lapor SPT, di laporan harta itu ada nilai saat ini. Kalau dulu kan kita selalu nilai perolehan. Betul. Jadi kalau saya ngisi kolom harta, saya beli rumah tahun 15 tahun yang lalu ya nilai perolehannya segitu ya di SPT itulah segitu. Yang dicantumkan. Ya, betul. Katanya sekarang di Korteks berbeda Bu Inga. Mungkin bisa dielaborasi Bu. Oke. Jadi ada peraturan Dirjen Pajak yang baru ya nomor 11 tahun 2025. Di situ memang memisahkan. Jadi yang namanya tabel harta itu sekarang jadi dipisahkan. Ada beberapa kelompok. Kalau dulu kan sama tadi kan satu kolom semua masuk di situ. Apapun jenisnya pokoknya dimasukkan. Nah, dalam Korteks kita pisahkan. Ada yang namanya kas setara kas, ada yang namanya piutang. Oke. Untuk 2 hal ini berarti tidak ada nilai wajar atau nilai saat ini. Saldo aja ya. Saldo aja cukup dicantumkan di sana. Per 31 Desember. 31 Desember atau akhir tahun yang bersangkutan tahun pajak yang kita laporkan. Tapi ada lagi kelompok lain, yaitu pertama investasi, kemudian harta bergerak dan harta tidak bergerak. Nah, untuk 3 kelompok ini memang sekarang ada yang namanya nilai saat ini, gitu kan. Kenapa sih harus ada nilai saat ini? Sebetulnya ini untuk lebih menggambarkan profil wajib pajak yang dalam keadaan yang sebenarnya. Iya, betul. Agak bingung ya? Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Kasih contoh. Misalnya seseorang nih, ada wajib pajak beli rumah 10 tahun yang lalu, harganya berapa? 400 juta misalnya. 400 juta. Harga saat ini menjadi 800 juta. Ya, yang namanya rumah wajar, biasanya NJOP-nya naik terus kan gitu. Berarti di samping harga perolehan dia harus melaporkan juga harga saat ini. Ada 400 juta harga perolehan dan 800 juta rupiah sebagai nilai saat ini. Diambil dari mana? Boleh diambil dari NJOP, gitu kan. Salah satu cara termudah adalah dari NJOP. Seandainya nanti dia melakukan penjualan rumah, gitu kan, 800 juta dijual nih, dapat dia uang 800 juta, misalnya gitu, tiba-tiba rekeningnya bertambah. Ini tidak menjadi pertanyaan bagi petugas kantor pajak, karena memang kita melihatnya ada harta rumah senilai 800 juta yang hilang, tapi dia berpindah kepada rekening tabungan gitu, sehingga wajar dia punya penghasilan ada tambahan tabungan di sana gitu kan. Atau contoh lain lagi mobil. Kalau mobil malah turun harganya. Turun. Nah, sekarang kita jualnya 100 juta, padahal dulu belinya harga lebih tinggi dari juta. itu gitu kan. Nah, berapa nilai saat ini bisa dilihat di nilai jual kendaraan bermotor gitu kan. Nah,
Satu lagi yang banyak pertanyaan nih, Kak Ani. Saham. Paling banyak ditanya nih. Kayaknya Kak Ani banyak pertanyaan punya tentang saham ini ya gitu. Saham kita ada 2 kelompok saham kan, ada yang diperdagangkan di bursa, ada juga yang memang tidak diperdagangkan di bursa. Betul. Kalau di bursa dia jelas bahwa nilai publikasi dari bursa itu menjadi nilai wajar saat ini, ya kan? Tapi kalau tidak, maka kita sebetulnya memberikan keluasan, kesadaran kepada wajib pajak untuk mencantumkan nilai wajar sesuai penilaian wajib pajak. Namun demikian, boleh juga kalau dia mau yakin misalnya mau meminta penilaian dari asetnya KJPP, dia. Penilaian aset nih. Ini bukan cuma saham nih. Betul. Bisa harta bergerak, harta tidak bergerak gitu atau saham. Minta penilaian dari KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Nah, itu dia bisa menentukan gitu. Jadi supaya lebih yakin gitu. Nilai supaya nggak dibilang kita kira-kira gitu. Minta KJPP tapi itu ada biayanya kan gitu. Atau pernah barangkali wajib pajak meminta penilaian dari Direktorat Jenderal Pajak. Karena kita juga memiliki petugas penilai kan, kalau pernah dilakukan boleh mencantumkan itu. Atau juga bisa dari tadi sebetulnya dari publikasi resmi pemerintah seperti tadi NJOP, NJKB itu kan memang ada publikasi resminya ya. Dan terakhir tentunya berdasarkan penilaian kewajaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut wajib pajak itu sendiri. Karena saya yakin wajib pajak paling paham sebetulnya berapa nilai harta yang ia miliki. Dan sekali lagi itu bukan berarti kita akan memajaki atas asetnya gitu yang terus bertambah atau nilainya berbeda dengan nilai perolehan, tapi semata-mata untuk melihat kewajaran profil dari si wajib pajak tadi terhadap antara penghasilan dengan harta dan utang yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi jangan khawatir tentang nilai wajar saat ini sebetulnya. Laporkan saja dengan jujur karena sejatinya SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Gitu, kan? Luar biasa Ibu Inge. Terima kasih penjelasannya sangat komprehensif. Menurut kita sekarang kalau diminta untuk nilai harta diisi nilai saat ini sebenarnya adalah sebuah pengejawantahan agar kita lebih transparan juga. Betul, ini menuju transparansi juga. Betul. Baik Bu Inge, mungkin bisa diberikan closing statement untuk kawan pajak pada podcast kita hari ini. Oke. Kawan pajak, saya ingin mengingatkan bahwa batas waktu penyampaian pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 adalah pada tanggal 31 Maret tahun 2026 atau 3 bulan setelah berakhirnya masa tahun pajak. Nah, untuk itu kami sangat berharap kawan pajak dapat melakukannya sebelum mendekati batas akhir. Namun untuk para ASN, TNI Polri dihimbau untuk bisa melaporkan sebelum 28 Februari tahun 2026 karena itu sesuai juga dengan anjuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita berharap sekali lagi kawan pajak tetap meminta informasi dengan benar. Apabila memang membutuhkan bantuan silahkan hubungi Kring Pajak 1-500-200 atau kantor pajak terdekat. Bisa juga kawan pajak melihat di website kami pajak.go.id ya. Pastikan juga wajib pajak tidak sampai terkena yang namanya penipuan. Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Karena pada saat ini banyak sekali terjadi penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak untuk tadi dalam hal korteks, dalam hal penyampaian SPT atau pemutahiran data, tetap berhati-hati. Selalu menghubungi kantor pajak terdekat atau memastikan bahwa memang informasi tersebut berdasarkan benar-benar dari Direktorat Jenderal Pajak. Jangan lupa juga terus dipantau media sosial Ditjen Pajak RI karena di sana ada update-update tentang ketentuan perpajakan yang sedang berlaku saat ini. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ibu Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Kawan pajak, pastikan lapor SPT melalui kortex.djp.pajak.go.id dan apabila membutuhkan asistensi, kami siap mendampingi sampai berhasil. Hubungi Kring Pajak 1-500-200 atau kantor pajak terdekat. Saya Ani Natalia, sampai jumpa di podcast Cermati berikutnya. Informasi perpajakan terkini, cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.